Terlepas dari apapun, buat kalian yang mendukung secara langsung maupun dari rumah, tetap semangat kawal sang Garuda sampai mencapai mimpi. Dan semangat juga buat para penggawa timnas yang akan berjuang keras melawan cuaca panas di Bahrain. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa kalian dimurahkan rezeki dan juga sentiasa sukses kalian dalam apa jua yang kalian usahakan, insya Allah. Oke guys, hari ini ini kalau kita sebut pasal fans Indonesia ataupun supporter Indonesia, ini tidak dinafikan Indonesia punya lebih kurang 70 ke 80% dari jumlah penduduk ataupun berapa juta jiwa yang ada di Indonesia itu, 70 ke 80% itu adalah supporter sepak bola Indonesia. Jadi mungkin lebih kurang ratusan juta ya supporter yang ada di Indonesia ini. Itu di Indonesia dari berbagai-bagai klub yang ada di Indonesia. Ada klub di Persija, di Persib, di Semarang, di mana-mana tempat, semua klub-klub yang ada di Indonesia lah itu punya ultras yang tersendiri. Jadi guys, hari ini saya ingin mereaksi, yaitu judulnya fans Garuda disorot media Amerika. Tiket away vs Bahrain ludes. Arab dibilang juga apa? Itu kata-kata Arab. Orang-orang Arab itu heran melihat bagaimana Indonesia ini mana-mana pun supporter ada. Di Arab ada, di China ada, di Korea ada, di Asia lagi lah juga ada, berada di mana-mana tempat. Oke, apa yang disorot oleh media Amerika terkait dengan supporter Indonesia ini? Ayo guys, tanpa berbasa-basi kita simak dulu video ini. GL Report. Tengok Ultras Garuda, Ultras klub-klub. Laga away menghadapi Bahrain memang sudah dekat. Maka dari itu segala persiapan sudah dilakukan oleh PSSI dan Sintayong untuk meluncurkan kekuatan yang maksimal. Namun tak hanya pihak federasi, kalian para fans Garuda juga harus melakukan persiapan guna mendukung Garuda yang akan bermain di Stadion Nasional Bahrain. Apalagi kita tahu supporter Bahrain sangatlah brutal. Makanya kita harus mengawal Garuda sampai ujung dunia sekalipun. Dan benar saja, kabarnya sudah ada sekelompok fans timnas siap away ke Bahrain. Dari kefanatikan penggemar sepak bola tanah air inilah membuat media Amerika sampai menyorotnya. Lantas sebanyak apa fans timnas yang away dan seperti apa media menyorotinya? Mari kita bahas sampai tuntas. Oke guys, kita bahas. Bayangkan ini ya, di dalam stadion 70.000, di luar stadion dah tahu berapa puluh ribu fans Indonesia ini kalau bermain di GBK ini. Nggak muat guys, nggak muat. Supporter siap kawal timnas. Tak salah fans kita dijuluki sebagai salah satu yang paling gila di dunia, di mana Indonesia juga masuk di daftar negara penggila bola di dunia yang disurvei oleh Se-Asia Goal, dan kita berada di urutan 15 dari 40 negara. 15 dari 40 saya rasa negara seharusnya ya. bisa masuk 10 besar peringkat tersebut. Mengingat kita sebenarnya sangatlah gila karena sampai pernah mengorbankan ratusan nyawa, yaitu ketika tragedi Kanjuruhan yang baru saja diperingati tanggal 1 kemarin, Save Kanjuruhan. Kembali lagi ke topik. Ternyata Justin Hubner juga setuju, di mana pemain Wolves itu berkomentar jika seharusnya Indonesia di posisi 1 soal kefanatikan. Betul. Walaupun agak rusuh. Kalau melihat kepada kefanatikan Indonesia ini berada 1 hingga ke 5, tetapi saya pernah mereaksi dulu, Indonesia ini punya supporter yang keempat dihormati atau disegani ya, kita harusnya nomor di dunia. 1. Apalagi kalau untuk mendukung timnas, udah itu nggak usah dipertanyakan lagi. Bahkan saat away pun masih banyak yang mengawal Garuda, dan kehadiran mereka nyaris tak pernah absen walaupun kadang hanya sedikit. Ambil contoh dari Piala Asia kemarin, di mana itu berada di Qatar.
tapi berasa kandang sendiri, sebab tiket selalu diborong supporter timnas yang tak kenal tempat. Pokoknya dimanapun timnas main, kalau ada duit ya buat nonton. Bahkan ketika itu kita disoroti di Qatar, karena setiap skuad Garuda bertanding, tiket selalu habis banyak, dan itu tentu saja menguntungkan bagi tuan rumah. Lalu untuk yang terbaru saat away ke Arab Saudi, itu juga cukup banyak yang nonton di sana langsung, karena Arab yang juga mancing duluan. Ya, Arab Saudi kan kemarin menjual tiket dengan harga terjangkau, bahkan bisa dibilang sangat murah dibandingkan tiket saat main di GBK. Jadi kemarin ramai juga gara-gara itu kayaknya, dan itu juga diakui oleh Martin Paes baru-baru ini. Bang Paes yang saat itu baru debut udah dibikin. Martin Paes nih dikabarkan mengalami kecederaan di FC Dallas. Jadi Anda tahu guys, dia mungkin bisa bermain atau tidak melawan Bahrain atau China ini. Tapi sayang sekali ya, kalau beliau betul-betul cedera dan tidak bisa bermain, itu akan menyebabkan sedikit ketimpangan dalam timnas Indonesia di bahagian penjaga gawang itu. Jadi mudah-mudahan kita doakan Martin Paes ini dapat bermain dengan timnas Indonesia jelang laga melawan Bahrain dan juga China ini. Hanya tinggal berapa hari lagi guys. Indonesia akan melawan Bahrain ini, menunggu hari lagi. Jadi mudah-mudahan Paes ini akan cepat sembuh ya. Nanti dari masa ke semasa kita lihat bagaimana perkembangannya guys. Oke, kita lanjut. Dibikin takjub oleh ramainya pendukung timnas meski bermain di kandang Arab. Rasanya seperti tidak nyata ketika saya mencoba lapangan, ternyata sudah ada sekitar 30.000 supporter Indonesia di tribun. Saya terkesan dengan itu. Dan begitu lagu kebangsaan dimulai, saya belum pernah mendengar nyanyian sekeras itu di tribun tandang. Itu luar biasa, sangat berarti untuk saya dan membantu saya untuk lebih tenang sepanjang pertandingan. Saya harus membuat para supporter, keluarga saya dan semua orang bangga, ucap Paes dilansir dari akun resmi FC Dallas. Betul. Disorot media ternama Amerika. Salah satu media ternama Amerika, The Athletic, belum lama ini sempat menghubungi pemain MLS yang juga pemain timnas, Martin Paes, di mana Paes di sana menceritakan bagaimana gilanya fans timnas setelah dirinya debut bersama Indonesia. Saat itulah saya merasa perlu menjalin hubungan dengan media sosial saya dengan cara yang berbeda, di mana Anda dapat menyingkirkannya untuk sementara waktu karena hal itu bisa sedikit membebani. Sungguh tidak nyata bahwa tiba-tiba Anda dipuja oleh begitu banyak pengikut dan kerumunan yang besar, kata Martin Paes. Dan lebih lanjut, kiper FC Dallas itu menceritakan soal diserbu di media sosial, bahkan dipuja-puja bak pahlawan, dan itu membuatnya tak bisa membuka handphone selama beberapa waktu karena notif media sosialnya meledak. Ya? Gila. Ini pertama kalinya saya menyadari betapa besarnya hal itu, katanya. Anda melihat di internet, Anda melihat angka-angkanya dan Anda tidak dapat benar-benar memahaminya. Lalu kami tidak dapat meninggalkan beribu-ribu lah itu message-nya kan guys, di Instagram, di mana-mana lah media sosialnya ini. Kalau dia buka, tidak dapat dia tengok dia punya handphone ini. Mungkin macet tuh message yang masuk bertubi-tubi itu. Nah itulah supporter Indonesia punya, kata Bang Paes kepada The Athletic. Penangan ini itu. Tentu menarik, sebab ini yang mewawancarai adalah media Amerika. Tentu ini membuat kegilaan fans Garuda makin dikenal oleh banyak orang di sana. Kesiapan supporter away ke Bahrain ya. Berkaca dari situasi tadi, nampaknya akan cukup banyak yang away ke Bahrain. Hal itu juga didukung dengan beredarnya kabar sekelompok supporter bernama Garuda Bahrain sudah bersiap untuk kumpul di sana dan akan melakukan arahan bagi yang mau ikut. Selain Garuda Bahrain, ternyata juga ada fans Garuda Qatar yang dihuni oleh WNI yang tinggal di Qatar. Mengingat Bahrain berada di Timur Tengah, nampaknya akan banyak juga WNI yang tinggal di sekitar situ untuk mendukung Garuda secara langsung. Ini tentu bagus untuk mengawal Garuda agar aman dari fans Bahrain.
Walaupun menurut OneFootball, kita hanya diberi jatah 1.500 lembar tiket oleh panitia. 1.500. Namun tak apa, jika habis juga cukup ramai. Dan disitulah wajar jika Arab mengingatkan Bahrain soal fanatisme supporter Indonesia, dan Bahrain pun kayaknya mengerti soal itu. Ini macam di Stadion Guangdong, China itu. Di situ pun ada juga Indonesia punya penyokong. Ini Wasim Wei ini pun di mana-mana ada juga. Harga tiket away timnas Indonesia versus Bahrain. Berapa harga Bagi tiket? kalian yang tertarik untuk ikut mengawal Sang Garuda, saya kasih tahu nih harga tiket masuk stadionnya dan cara belinya. Ini kan masih awal bulan, pasti baru cair kan? Harga tiket menurut laporan bola.com untuk tribun khusus fans timnas Indonesia dibanderol 10 dinar Bahrain atau sekitar 400.000. Sementara tribun VIP memiliki harga 20 dinar Bahrain atau sekitar 800.000. Dan cara pesannya sendiri sebenarnya sudah cukup mudah karena cuma dijual secara offline. PSSI-nya Bahrain hanya menjual tiket melalui offline, kata Ilham Coro kepada bola.com. Tapi tenang saja, kalian bisa hubungi koordinator Garuda Bahrain, Ilham Coro, yang nantinya akan diserahkan di sana. Ada tuh nomor guys tiket kalau mau beli akan kami bagikan pada tanggal 8 sampai 9 Oktober. Untuk pemesanan sendiri akan kita perpanjang sampai tanggal 5 Oktober 2024. Lanjut Ilham Coro. Nah, bolehlah kan? Tengok ini kalau di GBK nanti. Penuh. Ya, terlepas dari apapun, buat kalian yang mendukung secara langsung maupun dari rumah, tetap semangat kawal Sang Garuda sampai mencapai mimpi. Dan semangat juga buat para penggawa timnas yang akan berjuang keras melawan cuaca panas di Bahrain. Di Bahrain cuaca panas, di China Guangdong cuaca sejuk, dingin. Oke guys, sebenarnya fans Indonesia ataupun supporter Indonesia ini, kalau saya melihat sendiri di GBK ini sangat luar biasa guys, luar biasa, yang mungkin kita tidak akan dapat melihat lagi supporter ataupun fans seperti ini di mana-mana tempat lain, melainkan ada di Stadion GBK Gelora Bung Karno yang 70.000 memenuhi stadion, dan sepanjang 90 menit hampir di sebelah belakang tiang gol sebelah kanan, belakang tiang gol sebelah kiri, La Grande dengan Ultras Garuda, itu hampir 90 menit mereka berdiri dan juga menyanyikan lagu-lagu Ultras dan lagu-lagu La Grande itu. Jadi ini sangat luar biasa. Ini sebenarnya yang menjadi kegilaan para media-media di luar negara. Ini menjadi sorotan sebenarnya, dan sebenarnya dimanapun Indonesia ini, dia pasti punya supporter yang memenuhi stadion itu. Main di Arab juga ada. Ketika lawan Arab Saudi, saya melihat hampir kesemua juga pendukung itu adalah memakai baju berwarna merah putih yang menunjukkan daripada Indonesia guys. Dan kalau bermain di Bahrain nanti ataupun di China, pasti ada juga pendukung daripada Indonesia berbaju merah putih juga guys. Jadi ini memang tidak dinafikan lagi. Sekarang ini bukan lagi pasal rankingnya di mana Indonesia dari segi fansnya ranking 1, 2, 3, 4, 5. Yang pentingnya fans-fans yang datang ini, saya sendiri datang ke GBK melihat supporter Indonesia yang begitu fanatik dengan Ultrasnya, dengan La Grande-nya itu. Mereka juga sebenarnya menjaga etika yang sangat baik ya ketika di GBK. Yang waktu saya ada menonton sendiri Indonesia melawan Australia itu. Tidak ada kekecohan, tidak ada sebarang kerusuhan, tidak ada apa-apa yang negatif berlaku. Semasa saya dan beberapa teman yang lain datang ke Indonesia, semua clean sheet, semua bagus, tenang, aman. Tenang kita melihat menonton ketika Indonesia lawan Australia itu, karena semua supporternya sangat-sangat luar biasa. Sporting, menjaga etika yang baik.
ketika di GBK ini. Jadi ini yang perlu kita contohi lah. Memang Indonesia ini dia punya fans yang fanatik kepada klub masing-masing juga. Tetapi bila bergabung dengan Ultras ataupun bila bergabung dengan apabila Indonesia main, kesemua fans ini telah membuang sikap-sikap yang ada dalam klub masing-masing. Mereka bersatu bersama-sama untuk mendukung timnas Indonesia itu selama 90 menit. Nah, itu yang kita acungkan jempol guys untuk fan-fan supporter yang ada di Indonesia ketika Indonesia bermain ini. Oke guys, jadi mungkin kalian punya pendapat sendiri ya. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Dan pada baru yang mampir ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Dan kepada yang sudah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Tanpa dukungan kalian, saya tidak mampu berada dalam channel YouTube ini guys. Mudah-mudahan kalian dimurahkan rezeki semua. Oke, sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani